Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah tentang pengakuan dari seorang pasien dan seorang sutradara di salah satu rumah sakit yang berada di kota Cirebon. Kisah ini ditulis oleh seseorang dengan nama @restupa718300152. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Cirebon, tahun 2004. "Woi Roh, anakmu tabrakan!" teriak salah seorang warga yang berlari ke rumah Bu Iroh. Bu Iroh adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat sederhana. Suaminya merupakan seorang tukang bangunan dan keduanya memiliki 3 orang anak yang seluruhnya adalah laki-laki. Anak yang pertama bernama Usep, anak kedua bernama Cici, dan anak yang ketiga bernama Aji. Usep merupakan anak yang bergandulan, tidak mau nurut dan suka melawan. Cici lebih ke pendiam. Dia satu-satunya anak perempuan dari keluarga ini. Sedang si Aji, ia adalah anak yang usil dan periang. Saat itu, Bu Iroh sedang memasak, sedangkan suaminya yang bernama Pak Sulis sedang bekerja. "Bu Iroh, anakmu tabrakan di daerah Kecapi." Daerah Kecapi adalah daerah berlalu lalangnya banyak kendaraan yang mengarah ke Pantura. "Astagfirullah, beneran Bu?" Bu Iroh langsung menangis mendengar berita menyakitkan itu. "Iya Bu, sana dilihat, Usep dibawa ke rumah sakit," teriak warga itu. Bu Iroh segera mempersiapkan diri untuk melihat kondisi anaknya yang bernama Usep. Kala itu, anak terakhirnya yang bernama Aji ikut menuju ke rumah sakit. Usep dikabarkan tertabrak sepeda motor saat ia sedang melihat layangan yang tengah putus. Kabar buruknya, tangan dan kaki kiri Usep patah karena kejadian itu. Sesampainya di rumah sakit, Bu Iroh langsung mencari ruangan anaknya. Ia pun segera ditunjukkan oleh suster di sana untuk menuju ke ruangan IGD. "Bu, itu siapa Bu?" tanya si Aji. "Apa sih Dek? Ibu ini lagi khawatir sama keadaan kakak. Kamu lihat siapa?" tanya Bu Iroh. Suster itu mendengar ucapan Aji. "Bapak-bapak berperut besar itu sedang lambain tangan ke Aji Bu," ucap si Aji. Suster itu pun terkejut. Udah, kamu gak usah banyak omong, kita ke ruangan kakak dulu ya," ucap Bu Iroh. Suster itu agak merinding mendengar ucapan anak kecil yang bernama Aji itu. Akhirnya mereka sampai di tempat Usep. Kondisi Usep sungguh sangat memprihatinkan. Bu Iroh yang melihat kondisi Usep yang dilapisi banyak perban langsung menangis di tempat. Bukan hanya itu, kaki dan tangan kiri Usep juga diberi gip karena terdapat patah tulang di sana. Suster itu masih penasaran dengan apa yang dikatakan oleh anak kecil itu barusan. Bagaimana anak ini bisa tahu, sedangkan bapak-bapak yang dimaksud baru saja meninggal dunia. Keadaan rumah sakit kala itu banyak sekali pasien. Hal ini membuat seluruh tenaga medis kewalahan. "Rival, mau kemana kamu?" tanya si Rina. "Bentar, saya mau ke ruangan pasien yang baru kecelakaan itu." "Kenapa emangnya?" tanya si Rival. "Oh, enggak kok, soalnya ada yang saya pikirin tentang pasien itu." Rival yang sedang membereskan alat-alat medis langsung terdiam. Ia pun duduk di dekat Tina yang sedang dalam keadaan gundah. "Kamu percaya kan? Kita ini memiliki kepercayaan terhadap orang-orang yang baru saja meninggal," ucap si Tina. "Kepercayaan Cirebon ya?" tanya si Rival. "Iya, orang tuaku bilang jika ada salah satu orang yang melihat arwah tepat di saat hari itu meninggal, maka ia akan meminta teman," jelas si Tina. "Meminta teman? Maksudnya gimana?" Rival masih belum paham apa yang dikatakan Tina. "Iya, arwah itu meminta teman," jelas si Tina.
Rival langsung beranjak bangkit dan mengemasi alat-alat medis. "Kamu gak percaya ya?" tanya Tina. Rival membalikan badan dan langsung berkata, "Tidak, saya tidak percaya. Itu cuma tahayul," ledek Rival. Tina membalasnya dengan wajah kesal. Sementara itu di ruangan Usep. "Aduh nak, kamu itu ada-ada aja. Ngapain coba kamu cari-cari layangan sampai ke situ?" tanya Bu Iroh. "Iya mah, maafin Usep ya." Pak Sulis yang baru saja datang langsung terkejut ketika melihat Usep yang dipenuhi perban dan kip di kaki serta tangan sebelah kiri. "Pak, itu lihat," ucap Bu Iroh. "Namanya juga anak laki-laki. Besok-besok sih jangan sampai lehernya yang dikasih kip." Bu Iroh langsung memukul punggung Pak Sulis yang suka bercanda. Usep tersenyum melihat keluarganya yang benar-benar mengkhawatirkannya. "Aji kemana?" tanya Pak Sulis. "Loh, bukannya tadi ada di sini?" ucap Bu Iroh. Aji yang tadinya berada di tempat Bu Iroh tiba-tiba langsung menghilang. "Lah, ini gak ada aja orangnya," ucap Pak Sulis. Sementara itu, Aji sedang berdiri di luar pintu ruangan. Ia sedang berbicara kepada seseorang yang tidak nampak. "Oh iya, ngomong-ngomong, di mana rumahmu?" tanya si Aji. Aji yang memiliki kelebihan bisa melihat arwah-arwah yang sudah meninggal tak menyadari bahwa yang dia ajak bicara itu adalah arwah dari korban kecelakaan. "Oh, jadi kamu habis jatuh ya? Kok banyak sekali lukanya?" tanya si Aji. Pak Sulis pun mendengar suara Aji. Ia langsung bergegas mencari Aji. Nak Aji?" Aji kembali mengajukan pertanyaan. "Oh iya, mama kamu di mana?" tanya Aji. Secara kebetulan, Rival melihat Aji yang sedang berbicara sendiri. "Dek, ngobrol sama siapa sih?" tanya si Aji. Aji terdiam. Ia pun kembali bertanya. "Kamu takut sama om ini?" tanya Aji sambil menatap Rival. "Hah? Takut? Kamu ngomong sama siapa, Dek?" tanya si Rival. Aji pun kembali bertanya. Kamu mau kemana? Di sini aja temenin aku," pinta si Aji. Pak Sulis yang tahu Aji sedang berada di luar, ia langsung menemukan Aji yang sedang berdiri. "Jong, kamu lagi ngapain sih?" Maaf ya mas, anak saya mengganggu jalan ya," ucap Pak Sulis saat melihat Rival yang akan memasuki ruangan Usep. Enggak kok Pak. Kebetulan saya baru sampai, tapi ini anak bapak kan?" tanya si Rival. "Iya benar." Aji langsung masuk ke dalam ruangan itu. "Oh iya mas, silakan masuk," ucap Pak Sulis. "Oh iya." Rival kebingungan dan merasa aneh dengan anak kecil yang bernama Aji itu. Ia pun segera meninggalkan keraguannya itu agar bisa fokus kembali bekerja. Di dalam ruangan itu terdapat lebih dari 6 pasien yang hanya dibatasi dengan tirai agar tidak memasuki pasien lainnya. "Adek, namanya siapa?" tanya Rival pada Usep. "Nama saya Usep mas." "Oh, Usep ya. Laki-laki kamu gak nurut ya sama bapak dan mama. Kasihan kan mereka jadi sedih." Kelebihan rumah sakit ini adalah mereka memiliki tenaga medis yang humble. Jadi, ketika ada pasien yang masih anak-anak, mereka bisa memberikan perhatian besar agar bisa mengikuti semua orang yang dilakukan oleh petugas medis. Usep disuntik untuk meredakan rasa sakitnya. Seusai itu, Rival meminta kepada orang tua Usep agar menjaga Usep karena Usep sendiri akan menjalani perawatan yang cukup panjang. Rival meminta izin pamit karena sudah selesai tugasnya. Ketika dirinya akan pergi, tiba-tiba Aji sedang menghalanginya. "Kenapa dek?" tanya si Rival. "Om, gak boleh keluar pokoknya," teriak si Aji. Pak Sulis langsung menghentikan Aji yang sedang menghalangi jalan Rival. Maaf ya mas." Rival pun langsung berjalan melewati Aji dan Pak Sulis. Hari itu Rival merasakan sedikit keanehan yang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Tina. Di malam hari, Usep dijaga oleh Pak Sulis.
Wiro dan yang lainnya pulang terlebih dahulu. Saat dimana Pak Sulis ingin mencari makan, ia melewati sebuah kamar mayat. Pak Sulis melihat seorang wanita yang duduk sambil menangis. Astagfirullah. Pak Sulis tahu jika wanita itu adalah arwah dari pasien rumah sakit yang baru saja meninggal. Pak Sulis pun mencari jalan lain agar tidak melewati kamar mayat itu. Namun, begitu ia mengganti arah jalan, terdengarlah suara yang menakutkan. Pak, tolong saya, Pak. Pak Sulis langsung berhenti. Bulu kuduknya langsung merinding dan tak berani menatap ke arah belakang. Alam kita sudah berbeda. Tolong, jangan ganggu saya. Saya tidak mengganggu kamu. Anakmu. Wanita itu seperti mengancam Pak Sulis. Iya, ada apa dengan anakku? Wanita itu hanya tertawa kecil. Pak Sulis langsung membalikkan badan dan wanita itu langsung menghilang dalam sekejap. Ya Allah, lindungi hamba-Mu. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari makan. Sementara itu, di ruang tenaga medis. Val, mau balik kapan? Tanya si Rina. Sekarang mau balik ini. Bareng ya? Alah, emang kamu gak bawa motor? Enggak, soalnya malam ini merinding banget. Alah, mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Rival juga merasakan hal yang sama, tapi ia lebih memilih untuk menyembunyikannya. Ayolah Val, sumpah semenjak anak kecil itu ngelihat arwah bapak-bapak yang udah meninggal, aku jadi kepikiran. Ucap si Tina. Ya udah, ayo cepetan. Tina pun segera bergegas membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk pulang. Setelah usai, mereka pun berjalan melewati koridor rumah sakit yang sedikit gelap. Val, aku takut. Ucap si Tina. Alah, kayak baru pertama kali aja ke rumah sakit. Kan ini emang tempatnya setan. Ucap si Rival. Gak boleh ngomong gitu, Pamali. Pamali. Kamu ini ternyata aneh ya. Ketika mereka berjalan, Tina tiba-tiba merasakan ada yang mengikutinya dari belakang. Val, ada yang ngikutin aku dari belakang. Mungkin perasaan kamu aja kali. Tanya si Rival. Enggak, seriusan ini. Tina terhenti sejenak sambil melihat-lihat bagian belakang. Val, tungguin dong. Teriak si Tina. Ketika mereka sampai di sebuah kamar mayat, Rival mendengar suara wanita persis ketika Pak Sulis melewatinya juga. Tolong aku. Rival langsung terhenti. Tina menabrak pundak Rival yang tiba-tiba terhenti tanpa sebab. Kamu dengar sesuatu enggak? Suara apa? Tanya si Tina. Rival mencoba fokus untuk menangkap kembali suara minta tolong. Tolong aku. Suara itu kembali terdengar. Rival langsung mencari arah suara itu. Beneran kamu gak dengar? Tanya si Rival. Tiba-tiba gagang pintu kamar mayat itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Val, itu apa Val? Tanya si Tina. Rival terkejut ketika gagang pintu kamar mayat itu bergerak-gerak seperti ada yang menggerakkannya. Tin, ayo jangan lewat sini. Tina dan Rival pun segera lari, lalu mencari jalan lain untuk bisa keluar dari rumah sakit. Hari berikutnya, giliran Usep yang mengalami hal yang mengerikan, tepatnya saat dia sedang tertidur. Dia mendengar suara anak kecil dari bawah hospital bed. Usep mengira itu adalah suara Aji yang sedang bermain-main, namun dia baru menyadari bahwa Aji belum menjenguknya. Dengan seksama, Usep mendengarkan pembicaraan anak kecil yang berada di bawah hospital bed tersebut. Suaranya tidak jelas, hanya terdengar seperti tawaan, seperti sedang mentertawakan sesuatu. Di bawah siapa ya? Tanya Usep sambil menekan selimut yang ia kenakan. Suara tawaran anak kecil itu terhenti. Usep mulai curiga karena ia belum melihat lalu lalang para petugas medis yang biasa mengantarkan makanan di pagi hari. Aji ya?
Tanya Usep yang hanya asal ucap. Usep pun memberanikan diri untuk menengok ke arah bawah walau agak sedikit kesulitan. Ketika Usep berhasil melewati ke bawah hospital bed, ia pun terkejut ketika melihat 3 anak orang kecil dengan telinga panjang dan mata yang belok sedang menatapnya secara bersamaan. Setan! Teriak Usep. Ketiga sosok itu tertawa dan berlari ke arah pasien yang di sebelahnya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa rumah sakit ini memiliki banyak sekali penghuni yang setidaknya bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Semenjak kejadian itu, keadaan Usep kurang membaik. Tubuhnya mulai sedikit demam. Dokter bilang bahwa Usep sedang mengalami demam tifoid. Demam tifoid bisa disebabkan oleh makanan, kontak langsung dengan orang-orang sekitar juga bisa karena kelelahan. Dokter menyarankan kepada orang tua Usep untuk menjaganya selama 24 jam. Padahal saat itu Pak Sulis berada di rumah sakit, namun dia memang sedang ada keperluan sebentar dan melihat kondisi Usep yang sedang tertidur. Jadi ia meninggalkan si Usep sendirian. Sore harinya, Aji mulai datang bersama Cici dan Bu Iroh. Kedatangan Aji membuat Usep tersenyum karena adiknya yang paling bungsu ini sangat dekat kepadanya. Namun sebelum Aji mendekati Usep, Aji langsung menengok ke bawah dan berkata, "Kamu ngapain di bawah?" Tanya si Aji. Pak Sulis dan yang lainnya langsung terkejut ketika mendengar Aji berkata demikian kepada sesuatu yang tidak nampak di bawah hospital bed. "Jong, lagi ngomong sama siapa sih?" Tanya Pak Sulis. "Itu Pak, sama si botak." Pak Sulis tahu yang dimaksud oleh Aji adalah tuyul. Ia pun kemudian menyuruh Aji untuk membawa si botak itu keluar dari kamar Usep. Aji pun meminta kepada 3 orang sosok itu untuk meninggalkan kamar kakaknya. Ia pun memaksa dan menyeret-nyeret ketiganya. "Ayo cepat keluar," ucap si Aji. Bu Iroh khawatir dengan Aji yang bisa melihat sesuatu yang tidak nampak. Namun Pak Sulis menyuruh kepada Bu Iroh untuk tetap tenang agar Aji bisa mengusir 3 botak yang dimaksud oleh Aji tersebut. Pak Sulis dan Bu Iroh pun membiarkan Aji untuk membawa ketiga sosok itu keluar jauh-jauh dari kamarnya. "Pak, iya, kenapa Jung? Tadi Usep lihat tuyul di bawah ini," ucap si Usep. Pak Sulis tidak heran jika kedatangan Aji di sini bisa mengundang sosok-sosok lain untuk mengetahui dirinya secara langsung. "Ya udah, nggak apa-apa. Udah diusir sama adikmu." "Tapi Usep takut, Pak." "Apa kamu mau pindah kamar?" "Pak, kan bayar lagi kalau pindah," ucap Bu Iroh. "Udah Pak, nggak usah pindah. Tapi temenin Usep ya di sini. Soalnya Usep takut sendirian." Aji pun kembali ke kamar dan melihat wajah kakaknya yang seperti orang ketakutan. "Kenapa?" tanya si Aji. "Tadi teman kamu itu ganggu Usep. Kamu usir kemana tadi teman-teman kamu?" tanya Pak Sulis. "Ke depan Pak," ucap si Aji. "Mereka gak bakal ganggu lagi kan?" tanya Pak Sulis. Aji hanya menggelengkan kepalanya. "Tempat ini memang banyak penghuninya. Aji sendiri bisa melihat secara langsung karena portal gaibnya masih terbuka lebar." Tiba-tiba Aji merasa ketakutan. Ia pun segera berlindung ke bawah hospital bed. "Aji kenapa?" tanya Bu Iroh. Tina dan Rival memasuki ruangan Usep. Mereka berdua berniat untuk memeriksa kondisi Usep. "Loh, adiknya nggak dibawa Bu?" tanya Tina kepada Bu Iroh. "Ada tuh, lagi ngumpet di bawah," ucap Bu Iroh. Tina mulai curiga mengapa anak kecil itu bisa bersembunyi di bawah hospital bed. Ketika Tina menengok ke bawah hospital bed, ia pun terkejut melihat Aji yang sedang menutup mata. Adek itu kenapa nutupin mata?" tanya Tina. "Pergi, sana pergi," teriak si Aji. "Adiknya ini kenapa ya Bu, Pak?" tanya Tina. "Gak tahu Sus, tiba-tiba aja dia sembunyi di bawah." Aji pun perlahan membuka jari jemarinya dan melihat suster itu secara perlahan. "Ikut saya yuk," ucap sosok yang berada di samping Tina.
Gak mau, aku gak mau, teriak Aji. Adek kenapa? Tanya si Tina. Ada setan, setan, teriak si Aji. Setan? Tanya Tina. Tina pun menengok ke arah kanan dan kiri sekitaran, namun ia tak merasakan apapun. Bu, ambil Aji, bawa Aji keluar, minta Pak Sulis. Bu Iroh pun mengambil Aji yang masih bersembunyi di bawah hospital bed, lalu membawanya keluar dari ruangan. Rival yang memperhatikan kejadian itu hanya terdiam. Ia melihat wajah Tina yang sedikit tegang di saat kata setan itu disebutkan ke arah Tina. Pak, kami izin memeriksa Usep dulu ya, pinta si Rival. Iya mas, silakan. Pak Sulis dan Cici keluar sebentar karena Usep akan diperiksa oleh Rival dan Tina. 15 menit berlalu, mereka berdua keluar dari ruangan Usep. Udah selesai pak, ucap Rival. Terima kasih ya mas. Oh iya, mengenai demamnya sendiri, sampai kapan ya sembuhnya? Tanya Pak Sulis. Kemungkinan besok juga selesai pak, ucap si Rival. Alhamdulillah kalau gitu, jadi ini hanya demam biasa ya? Usep itu hanya butuh pendamping saja pak. Oh iya, mengenai anak bapak yang bernama Aji, apakah dia memiliki kemampuan khusus? Iya, dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Kalau begitu, saya mohon kenyamanannya ya pak untuk memperhatikan anak bapak. Sejujurnya, kemarin kita mendapat gangguan luar biasa pak, ucap si Rival. Gangguan bagaimana mas? Rival menatap Tina dalam-dalam. Sosok itu mengikuti kami pak. Sosok? Maksudnya mas? Kebetulan beberapa hari yang lalu ada seorang wanita yang baru saja meninggal. Katanya ia itu meninggal sesaat setelah melahirkan. Lalu sosok itu menghantui rumah sakit ini. Astagfirullah, ini serius? Kenapa emangnya pak? Tanya Tina. Biasanya itu jika meninggal di hari-hari tertentu, ia akan meminta teman. Dalam istilah Cirebon dikenal dengan nama Jaluk Batur, jelas Pak Sulis. Jadi bapak tahu tentang Jaluk Batur? Tanya si Tina. Iya, saya tahu tentang itu. Rival mulai merasakan hawa merinding. Begini pak, kalau boleh tahu, apakah anak bapak bisa menunjukkan sesuatu apa yang diminta oleh sosok itu? Tanya si Rival. Begini mas, sulit untuk menjelaskan perihal ini karena ini menyangkut sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Maksud bapak? Tanya Tina. Ada berapa pasien di ruangan ini? Kurang lebih 5, 2 kritis dan sisanya dalam masa pemulihan, jelas Rival. Di antara 2 orang itu kemungkinan akan menemani sosok yang dimaksud, ucap Pak Sulis. Berarti sosok itu akan terus mengganggu sampai dia mendapatkan teman, tanya si Rival. Iya benar mas, ini memang antara percaya dan tidak percaya. Karena itu saya meminta kepada masnya, apakah anak saya termasuk dalam kategori kritis? Tanya Pak Sulis. Tidak pak. Alhamdulillah. Oh iya pak, apa ada saran lain? Kita soalnya juga bingung. Dalam dunia medis seperti ini, kita memang tidak menafikan hal-hal yang bersikap mistis, namun tetap mengedepankan rasional, jelas Rival. Udah mas, bekerja sesuai kemampuan aja, dan kita berdoa semoga cepat diselesaikan masalahnya. Malam harinya, keluarga Pak Sulis pun berkumpul. Di situ mereka mulai membacakan ayat Al-Quran untuk kesembuhan Usep, sedangkan pasien yang bersebelahan dengan Usep sendiri dalam keadaan sakaratul maut. Pak, Usep bisa sembuh kan? Insya Allah kamu sembuh Cung, senyum Pak Sulis. Kemudian beberapa dokter pun berdatangan. Keadaan pun semakin panik manakala keluarga dari pasien yang sedang sakaratul maut menangis-nangis. Bu, tolong ajak Cici sama Aji keluar ya. Bapak temenin Usep di sini. Iya pak. Bu Iroh pun mengajak Cici dan Aji keluar untuk membeli makanan. Namun
Ketika mereka baru akan keluar ruangan, Aji langsung bersembunyi di belakang Bu Iroh. "Kenapa, Jung?" "Ada setan, Bu." "Hah?" Cici tiba-tiba berteriak saat melihat sosok wanita yang melayang mendekatinya. Bu Iroh mengeluarkan tasbih dan membacakan kalimat thayyibah sebagai perlindungan diri. "La ilaha illallah," ucap Bu Iroh. Bu Iroh memang tidak bisa melihat, namun dengan mengetahui ekspresi kedua anaknya yang ketakutan, Bu Iroh yakin bahwa sosok itu memang ada dan kerap mengganggu anak-anaknya. Hawa merinding langsung dirasakan oleh Bu Iroh. Bau melati yang menyerbak membuat tubuhnya sedikit bergetar. Sosok itu baru saja melewati mereka bertiga. "Bu, setannya nembus tembok," ucap si Aji. Bu Iroh masih terdiam, hatinya masih belum tenang. Ia takut kalau sosok itu mengganggu anak sulungnya, yaitu Usep. "Jung, Nok, sini lihat ibu. Kalian baca la ilaha illallah ya sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar setan itu tak mengganggu kamu." "Iya, Bu." Kemudian Bu Iroh memeluk mereka berdua. Sedangkan di dalam ruangan, Pak Sulis masih membacakan surat-surat pendek untuk melindungi dirinya juga putranya dari gangguan setan yang dimaksud. Terdengar dengan jelas suara serak pasien yang sedang menghadapi sakaratul maut itu. Pak Sulis memegang kedua tangan anaknya. "Jung, baca la ilaha illallah yang banyak ya." "Iya, Pak." Yang lebih mengerikannya lagi, di saat sakaratul maut sedang berlangsung, suasana ruangan menjadi sangat panas. Beberapa kali juga terdengar suara aneh yang memekik seperti kesakitan. Allahu, ucap Pak Sulis. Suara langkah para perawat yang mondar-mandir mengambil alat medis membuat hati Pak Sulis tak bisa tenang. Setengah jam berlangsung, saat dimana suhu ruangan kembali normal. Kemudian suhu ruangan menjadi haru. Kini suara tangis memenuhi ruangan. Pasien yang sedang sakaratul maut itu baru saja meninggal dunia. Pak Sulis keluar sebentar melihat keadaan dan menemukan rival yang sedang duduk santai. "Mas, ada apa?" tanya Pak Sulis. Air mata rival terjatuh perlahan. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh pasien itu. Beberapa saat kemudian, pasien yang baru saja meninggal itu dibawa ke ruang mayat. Kini, Pak Sulis hanya bisa menunggu apa yang selanjutnya akan terjadi. Bu Iroh juga berkeinginan untuk menginap bersama Aji dan Cici untuk menjaga Usep yang masih terbaring di rumah sakit. Namun, lain halnya dengan Rival dan Tina. Keduanya masih merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang membuat mereka berdua takut, namun belum bisa dilepaskan. Rumah sakit sekitar jam 11 malam. "Kamu mau pulang sekarang?" tanya si Rival. "Nanti aja awal, kamu duluan aja nggak apa-apa kok." "Yakin kamu berani? Baru aja yang meninggal loh." "Ah, yang penting udah ada temennya." "Loh, maksud kamu?" "Dia udah ada yang nemenin," jawab si Tina. Rival pun masih belum paham dengan apa yang diucapkan oleh Tina kepadanya. Dia pun sesegera mungkin untuk meninggalkan Tina. Kali ini dia kembali menguji nyalinya. Rival pun mencoba untuk memberanikan diri untuk melewati ruang mayat. Alhasil langkahnya sedikit agak cepat. Bukan hanya itu, ia juga membaca bacaan yang mudah diucapkan untuk pelindung diri. "Alhamdulillah, untung selamat melewati kamar mayat. Dikira akan ada apaan," ucap si Rival. Namun baru saja ia mengatakan hal itu, ia merasa hawa merinding dari arah belakang. "Mas," ucap seseorang dengan nada berat. Rival pun menengok ke arah belakang secara perlahan. Ia tahu suara itu mirip seorang pasien yang baru saja ia tangani bersama dengan beberapa dokter. Itu adalah suara. "Mau kemana, Mas?" tanya sosok bapak-bapak dengan darah yang memenuhi wajahnya. Kali ini bapak-bapak itu tidak berdiri sendiri. Ada 3 sosok anak kecil berkepala pelontos, wanita berbaju putih dengan rambut panjangnya, serta sosok bapak-bapak berperut besar. "Setan!" Dan cerita pun berakhir sampai di sini.